The water cycle. Yes. And the first paragraph, please. Can you He please? described, oh yes, he described how water evaporates from the oceans and cools to form clouds. The clouds move inland where they rise, condense, and fall as rain. This water gas, what? Yes, gathers. gathers Yeah. gathers Yes. as like as lakes and stream and flows back into the ones in a continuous cycle. Yeah. Oceans in a continuous cycle. Ocean, Okay. ocean in the seven Century BC. Yeah, 7th century BC before seven Christ. Yeah. seven country busy Silas of of millet millet Believe. Okay. Continue. millet Yeah. believed Believe. the Okay. believed Yeah. the surface spray of the ones was picked up by the wind and carried inland to fall as As rain. rain. Yeah, okay. Thank you for the reading, yes. Actually, Miss Eka, do you understand about the first paragraph, Miss Eka? Do you understand actually about the first paragraph? Yes. Okay. Yeah, this is, and also Kartika. Hello, Kartika. Good afternoon, Kartika. Hello, sir. Good afternoon. Yes, how are you? I'm fine. And you? Yes, I'm good as well, Kartika. And please introduce yourself. Where are you from, Kartika? Hello, guys. My name is Tri Kartika, and I'm from Pontianak. I'm a student in a private university. Thank you. Okay, Kartika from Westin Borneo as well, yeah, from Yeah. Pontianak, and she is she is the student of the university of private university. Yeah, Tias, what is the meaning of private university? What is the meaning of private university? Universitas swasta, private, swasta. Master. Yes, private, yeah, not governor, yeah, not government university, yeah, but private university, yeah, private swasta, government pemerintah negeri. Negeri. Yes, something like that. Okay, so the first, yeah, this is the first paragraph described, yeah, in 1580, yeah, 1580. Bernard Palissy was the first man to describe the present-day concept of water cycle. Water cycle, the meaning is siklus air, perputaran air atau siklus air. Oke, di tahun 1580, Bernard Palissy adalah orang pertama yang mendeskripsikan ya present day konsep, konsep hari pertama tentang perputaran air. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Proses terjadinya hujan, ya, perputaran air. Oke. Then he described how water evaporates. Ya, saya nanya Kartika ini. Kartika bisa nggak nerjemahin ini, Kartika? He described how water evaporates. Apa kira-kira artinya, Kartika? Dia mendeskripsikan bagaimana evaporate itu apa ya? Evaporasi. Evaporasi itu mendidih,
Kalau air mendidih itu berevaporasi seperti kita merebus air. Nah, itu adalah evaporates ya, evaporates. Evaporates itu yes. Evaporates artinya didihan air, air mendidih. Ya. From the oceans ya, dari samudra. Ya. Samudra. Yes. Samudra. Yes. And cools to form clouds. What is the meaning? And cools to form clouds. Dan dingin dari awan. Membentuk awan. Ya. Jadi evaporasi itu apa? Terjadi karena panas ya. Jadi lautan berevaporasi karena panas oleh terik matahari. Kemudian airnya itu mendidih ya, berevaporasi ke atas kan. Kemudian awan yang dingin itu, yang hasil evaporasi itu titik air ya, evaporasi itu yang didihan itu titik air itu akhirnya semakin ke atas semakin dingin, akhirnya membentuk awan. Yes, good. The clouds move inland where they rise condense. Miss Eka bisa nggak minta tolong Miss Eka diterjemahkan Miss Eka? The clouds move inland where they rise condense. Awan bergerak Yes. ke daratan ya, Yes, good. di mana peningkatan Kondensasi, kepadatan. Ya. Oke, and fall as rain. Ya, Miss Eka. And fall as rain. dan jatuh Yes. dan jatuh sebagai hujan. Yes, good. Okay, thank you, Miss Eka. So understood, Miss Eka already. Yes. Dan jatuh sebagai hujan, gathers as lakes ya. Kemudian berkumpul as lakes ya sebagai danau, ya. Sebagai danau-danau, and stream and flows. Ya. Stream itu apa? Stream itu arus ya. Dan berarus. Ya. Stream ini artinya arus-arus, and flows dan mengalir back into the ocean in a continuous cycle. Ya, kemudian air hujan itu jatuh ke bumi sebagaimana air itu danau, ya, atau karena air itu berkumpul, ya kan, air itu berkumpul membentuk danau, membentuk kumpulan air itu. Ya, kemudian kumpulan air yang jatuh dari langit itu atau air hujan itu berarus, ya berarus itu berarti mengalir ke bawah, ya, berarus mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Berarus kemudian mengalir, ya. Arus itu apa ya? Dari tempat yang tinggi ke tempat rendah, itu namanya arus. Dan mengalir kembali ke lautan di apa? Continuous cycle, ya, di perputaran yang terus menerus, yaitu proses terjadinya hujan. Nah, jadi proses terjadinya hujan yang sudah kita pelajari di SD, ya, waktu kita SD namanya ilmu pengetahuan alam, ya, itu sudah dipresentasikan oleh Bernard Palissy ya, di tahun 1580. Ya, ini yang tepat. Ya, ini penelitiannya dia ini yang tepat mengenai proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan pertama dari air laut. Kemudian air laut ini evaporasi ya, kena panas matahari. Kemudian mereka berkumpul di atas. Ya, kemudian semakin dingin membentuk awan. Ya, awan-awan ini tertiup oleh angin ke daratan, ya inland tadi yang diterjemahkan oleh Miss Eka. Nah, setelah di daratan mereka semakin berkondensasi, kondensasinya meningkat. Ya, kepadatannya meningkat, ya awan-awan ini semakin dingin akhirnya menghitam dia. Kalau awan itu sudah menghitam berarti titik air itu sudah banyak karena evaporasi itu membawa titik air. Kalau kita nggak percaya, kita merebus air, kita tutup panci itu, maka di panci itu setelah air itu mendidih itu ada titik-titik air. Nah, itu adalah evaporasi. Nah, begitu juga di alam ya. Kemudian tumpah ya, awan yang sudah menghitam itu airnya tumpah menjadi hujan. Ya, seperti itu.
Jadi dari hujan tadi akhirnya mengalir, ya, membentuk danau-danau atau genangan-genangan air, kemudian stream berarus, ya, kemudian mengalir kembali lagi ke lautan, begitu seterusnya. Oke, in 7th century BC, di abad ke-7 sebelum Masehi, ya, BC itu before Christ, kalau bahasa Indonesianya sebelum Masehi. Thales of Miletus believed, ada pemikir Yunani namanya Thales of Miletus percaya that surface spray of the oceans, bahwa surface ini permukaan spray, menyembur, semburan permukaan of the ocean dari lautan was picked up by the wind, ya, dijemput oleh angin dan dibawa ke daratan sebagai hujan. Nah, ini kalau pemikiran kuno ini yang nggak tepat, di abad ke-7 sebelum Masehi. Ya, dari Thales Miletus, dia percaya bahwa semburan air laut itu diterjang angin, dibawa ke daratan, akhirnya terjadi hujan. Nah, ini kurang tepat. Oke, di paragraf kedua nanti kita akan lebih mengetahui, ya, pendapat orang-orang zaman dulu, kemudian dibandingkan dengan Al-Quran, mana yang lebih tepat. Ternyata nanti kita bisa tahu hasilnya dari yang paragraf di bawah. Oke, tolong Kartika dibaca paragraf di bawahnya, Kartika. Oh, Kartika actually lost the same. Okay, and sorry, Miss Eka, can you please read the second paragraph, Miss Eka? Second paragraph. Yes. In earlier times, people did not know the source of underground water. They took the water of the oceans under the effect of winds was thrust towards the interior of the continents. They also believed that water returned by secret passage or the great abyss. This passage is connected to the oceans and has been called the Tartarus since Plato's time. Even Descartes, a great thinker of the 18th century, subscribed to this view till the 19th century. Aristotle's theory was prevalent. Yes, okay. Thank you, Miss Eka. Welcome, sir. Yeah. Okay. In earlier times, ya, di waktu-waktu dulu yang lebih awal, ya, earlier lebih awal, artinya dulu. People did not know, ya, kalau sudah past tense memakai did. Kemudian verbnya tetap kata kerja bentuk pertama. People did not know, orang-orang tidak tahu the source of underground water, ya, sumber dari air di bawah tanah, di dalam sumur itu. Mereka nggak tahu dari mana sih asalnya air di dalam sumur itu. Ya, they talk, ya, think kalau sudah past tense menjadi talk, ya, karena sudah past tense. Jadi think berubah menjadi talk. I thought you moved house yesterday. Saya pikir kamu udah pindah rumah kemarin. Nanti menjadi talk, ya. They thought, ya, mereka pikir atau mereka berpikir, the water of the oceans, ya, air di lautan, under the effect of winds, ya, di bawah efek angin, was thrust, ya, towards, ya, yang didorong ke depan, towards ke depan, the interior of the continents, ya, di dalam benua. Interior itu artinya bagian dalam, ya, interior. The interior of the continents, di dalam benua. Jadi orang-orang dulu itu nggak tahu dari mana sumber air di bawah tanah itu berasal. Mereka pikir air di lautan itu ada efek dari angin. Ya, air di lautan itu dibawa oleh angin, didorong ke depan, didorong ke dalam benua-benua, yang artinya hujan itu. Jadi mereka belum bisa menglogika dengan tepat seperti itu.
Ini orang-orang zaman dulu. They also believe that the water written by sacred passage. Mereka juga percaya bahwa air dikembalikan dengan sacred passage, dengan bagian yang rahasia, or the great abyss, ya, atau lubang yang dalam. Great abyss. Abyss itu lubang yang dalam. Abyss namanya. Makanya kalau di luar negeri sering ada istilah don't trickle down to that abyss. Jangan jatuh ke lubang yang dalam. Makanya kalau kita jatuh ke lubang yang dalam, kita susah bangkit. Oke. So continue. Yes. Mr. Adit, hello, how are you, Mr. Adit? Hello, sir. Yes. I'm fine, sir. Thank you, sir. How about you? Yeah, good. Let's join the class. Yeah, this afternoon Yeah. we discuss about this. What's that? Yeah, What this is COVID-19? no about the water cycle. The water cycle. Water cycle. Oh, okay. What is that? Like a boot or what? Yeah, you can scrutinize first. This is like the raining process. The raining process. Okay. So continue again. Yeah. Okay. This is great abyss. Abyss adalah lubang yang dalam. So don't trickle down to that abyss. Jangan jatuh ke lubang yang dalam. Trickle itu menetes, jatuh maksudnya. Artinya kalau kita jatuh ke lubang yang dalam, kita susah untuk bangkit. Seperti itu. Kalau bahasa Indonesianya orang bilang jangan masuk ke lubang yang salah. Tapi kalau di luar negeri bilangnya don't trickle down to that abyss. Jangan masuk ke lubang yang dalam, maksudnya lubang yang salah. Itu adalah istilah. Abyss itu artinya lubang yang dalam. Oke, jadi orang-orang dulu percaya ya bahwa air ya itu dikembalikan atau diproses itu kembali lagi seperti hujan itu dengan bagian yang rahasia ya, atau great abyss ya, lubang yang dalam yang besar. This passage is connected to the ocean and has been called the Tartarus. Ya, bagian ini terhubung ke lautan atau mereka sebut dengan nama Tartarus. Jadi orang-orang dulu itu nggak tahu air di dalam sumur kok bisa ada airnya, itu berarti di lautan itu ada lubang. Di lautan itu ada lubang yang dalam. Kemudian air dari laut itu masuk ke lubang itu, kemudian masuk ke sumur-sumur kita. Gitu. Mereka percayanya seperti itu. Ya, since Plato's time, ya semenjak zamannya Plato. Plato itu pemikir dari Yunani. Di waktu sekolah kita sering dengar Plato, ya, filosofer dari Yunani. Even Descartes, bahkan Descartes, pemikir dari Yunani juga. A great thinker of the 18th century, ya, pemikir besar di abad ke-18. Subscribes, ya masih berlangganan, masih percaya to this view, ke pandangan ini. Maksudnya bahwa di laut itu ada lubang yang dalam tadi sampai terhubung ke sumur-sumur. Till the 19th century, sampai abad ke-19, Aristoteles theory was prevalent. Ya, teori Aristoteles adalah yang paling umum. Ya, orang paling umum menggunakan teori Aristoteles. Ya, di bawahnya ini ya teori Aristoteles. Oke, saya baca aja. According to this theory, berdasarkan teori ini, teorinya Aristoteles, water was condensed in cool mountain caverns. Air dikondensasikan, dipadatkan in cool mountain caverns, ya, di gua-gua pegunungan. Caverns artinya gua. Di gua-gua pegunungan atau celah-celah di bawah gunung itu, and formed underground lakes, dan membentuk danau di bawah tanah. Ya, that spit spring, ya dari danau di bawah tanah itu artinya bermunculan springs, sumber air atau mata air, springs, mata air. Ya, ini menurut teorinya Aristoteles, ya, bahwa air itu berkondensasi di bawah tanah, ya, di gua-gua di bawah gunung itu. Gua-gua di pegunungan maksudnya. Ya, dan membentuk danau
bawah tanah yang akhirnya memunculkan mata air di pegunungan itu. Ini teorinya Aristoteles yang paling banyak digunakan orang, dipercaya orang waktu itu. Today, hari ini, we know that the rainwater, bahwa air hujan, that seep into the cracks, ya, yang seeps, apa ini, merembas, merembas ya. Seep ini merembas, yang merembas into the cracks, ya, ke dalam celah-celah of the ground, ke dalam celah-celah tanah, is responsible for this, ya, adalah yang berkenaan dengan ini, ya, yang bertanggung jawab mengenai ini. Jadi air hujan itu masuk ke celah-celah tanah, makanya sumur itu ada airnya, ya, bukan dari itu ya. Ya, the water cycle, ya, siklus air is described by the Quran, ya, digambarkan di dalam Al-Quran in the following verse, ya, di ayat di bawah ini. Oke, nanti Tias baca artinya aja. Ya, di sini ayatnya berbunyi alam taro anallaha anzala minas sama'i ma'an fasakalahu ya nabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'a mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfaro thumma yaj'alhu hutama inna fi dzalika la dzikrol li ulil albab. Oke, Tias tolong dibaca artinya, Tias. Do you not see? You can read the translation, please. Yes. Okay. Yes. Do you not see that Allah send down rain for the sky and makes it flow as spring and rivers in the earth? Then he produces the rabi crops of Varying colors. varying Varying. colors. Okay. Then they dry and you see them turned yellow. Yeah. Then he makes them Scattered. scattered. Yeah. Sorry, sir. Their beasts indeed in the indeed Artinya bahkan. indeed Ya. indeed is a reminder for those of understanding. Ya. Jadi Tias bisa ditingkatkan lagi bacanya. Ya sudah lumayan. Ya, Pak. Sedikit lagi. Okay. Yes, you can increase your reading comprehension. Okay. This is do you not see? Vocabulary, nanti kalau ada catatan dicatat di situ. Tidakkah kamu melihat that Allah send down rains, bahwa Allah mengirim air, mengirim hujan from the sky, ya, dari langit. Jadi hujan itu dari langit, bukan dari dalam tanah yang dideskripsikan oleh orang-orang itu. And makes it flow as spring, ya, dan membuatnya mengalir sebagaimana sumber-sumber. And rivers, ya, dan sungai-sungai in the earth, di dalam bumi. Then he produce, kemudian Allah memproduksi, membuat, ya, dengan air hujan itu maksudnya, thereby crops of varying colors. Olehnya, oleh air hujan itu, crops of varying colors. Ya, cropsnya potongan, varying bermacam-macam warna, varying colors, ya, bermacam-macam warna. Then they dry, kemudian mereka mengering. And you see them turned yellow, dan kamu lihat, ya, mereka itu, ya, daun-daunan itu, ya, turned yellow, ya, berubah warnanya menjadi kuning. Ya, kalau dia sudah kering, daunnya layu, berubah warnanya menjadi kuning. Ya. Then he makes them scatter debris. Ya. Kemudian dia membuatnya, Allah itu membuat daun-daunan itu dengan air hujan itu scatter debris, ya, bermacam-macam warna. Scatter debris, ya. Scatter ini artinya scattering, apa artinya itu?
bermacam-macam, bervariasi, sama dengan various. Debris itu warna yang berkilauan, artinya tumbuh tanaman-tanaman yang bermacam-macam. Indeed, bahkan, in that is, ya, di dalam demikian itu, a reminder, sebagai pengingat, remind mengingatkan kembali, ya, reminder mengingat kembali, for those of understanding, dari understanding, apa, understanding, dari pemahaman ini. Kalau bahasa Arabnya, inna fidzalika, di dalam demikian itu ladikro, menjadi pengingat, ya, li ulil albab, ya, bagi orang-orang yang berpikir. Jadi understanding di sini artinya berpikir, ya, memahami, orang-orang yang berangan-angan. Oke, jadi di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa air hujan itu sumbernya dari langit. Oke, kemudian yang satunya ini saya baca aja, ini dijelaskan di surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum itu chapter 30, di nomor surah 30, kemudian ayatnya ayat 24, diulang lagi. Yang pertama surah Az-Zumar ayat 21, nomor suratnya 39. Sekarang surah Ar-Rum yang artinya and of his sign, ya, dan his sign itu apa? Tanda tangan, ya, artinya kekuasaan. Ya, sign itu tanda, bisa berarti tanda. Dan dari tanda atau ayat, tanda itu maksudnya ayat. Isda, ya, ayat itu. He shows, ya, Allah menunjukkan menunjukkan Anda, the lightning causing fear and aspiration. Apa ini lightning ini? Apa sebelum petir itu ada lightning? Itu apa namanya? Apa itu namanya, Kartika? Kalau sebelum petir ada cahaya kecelakaan itu apa namanya itu? Kilat, ya, kilat. Kilat. Ya, kilat, ya. Causing menyebabkan fear, ketakutan, and aspiration. Aspiration itu menjadi kita berpikir, berangan-angan, gitu, aspirasi. Oh iya, adanya kilat. Oh, ini berarti udah mau hujan. Kita takut, kita udah nutup telinga, padahal baru kilat aja, kita takut, udah nutup telinga, ya, seperti itu. And aspiration, kita, oh ini udah mau hujan nih kayaknya, kan berpikir. And he sent down rain, ya, setelah kilat, setelah petir itu biasanya hujan. From the sky, dari langit, artinya dari atas. By which he bring, ya, dengannya dia membawa to life, membawa kehidupan. Jadi dari air hujan itu timbul kehidupan. The earth after it lifelessness, membawa kehidupan bumi setelah lifelessness. Life artinya hidup, lifeless artinya mati, artinya enggak hidup. Jadi less itu artinya tidak, seperti end, akhir. Kalau endless, tak berakhir, tak berujung. Jadi lifeless berarti mati. Setelah matinya bumi. Jadi air hujan itu membawa kehidupan di bumi setelah bumi itu layu, kering, karena sudah berbulan-bulan tidak hujan. Indeed, bahkan in that are sign, ya, di tanda-tanda itu, di ayat-ayat itu, maksudnya sebagai tanda, ya, for a people who use reason, untuk orang-orang yang berangan-angan, yakilun, ya, berakal, berangan-angan. Oke. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi langsung saya baca yang terakhir aja. Ini di Al-Quran 3 ayat ini menjelaskan hal yang sama. Kemudian intinya adalah no other text dating back 1,400 years ago. Ya, enggak ada teks yang lain, ya, yang merujuk kembali, dating back, yang merujuk kembali 1.400 tahun yang lalu, gives such an accurate description, yang telah memberikan gambaran yang akurat of the water cycle, dari siklus air. Jadi nggak ada yang lebih akurat dari Al-Quran itu, yaitu turunnya 1.400 tahun yang lalu yang menjelaskan perputaran air. Jadi air itu turunnya dari langit.
tadi. Nah, ini yang tepat yang dipakai ya, ilmu pengetahuan modern ini adalah teorinya Bernard Palissy ya. Ya, bahwa air hujan itu dari evaporasi laut tadi kemudian ke atas membentuk awan, kemudian terjadi hujan. Jadi awan itu dari langit, dari atas. Itu ilmu pengetahuannya. Dan ternyata Al-Qur'an lebih tahu duluan gitu. Ini baru ketemu tahun 1580. Al-Qur'an tahun 600-an, zamannya Nabi Muhammad. Nah, umumnya orang-orang dulu itu pemikirannya nggak ada yang tepat karena pemikirannya masih kuno. Ada yang dibilang air hujan itu dari laut yang tertiup angin, ada yang air laut itu masuk ke lubang yang dalam atau abyss tadi, kemudian masuk ke sumur-sumur. Kemudian ada juga yang teorinya Aristoteles, itu yang air itu tersimpan di dalam gua-gua di pegunungan. Akhirnya muncul mata air. Seperti itu. Tapi Al-Quran sudah menjawab semuanya, sudah memperkuat semuanya. Okay, from this I give you homework from this. Yeah, later on you can see from the website. The title is The Water Cycle, and I will ask you about the vocabulary tomorrow. And also Miss Eka and Miss Tias and also Mr. Adit. So tomorrow I will ask to you about the vocabulary. Then we learn about grammars by tomorrow. Okay. Hello, Miss Eka. Hello, Mr. Adit. Connection. Yes, sir. Yes. Actually, do you understand about this point, Miss Eka? This topic. You understand? Aku nggak terlalu nyimak. Okay, so you can see from the website after that. So Yes. tomorrow we will learn about the grammars from this. Sorry, aku nggak terlalu nyimak banget. Okay, so tomorrow we will learn about the grammars. Yeah, you can see the website, Miss Eka, after this. So Okay, we will okay. discuss again by tomorrow. And also Tias, yeah. See you again tomorrow, Tias. Thank you for Yes, joining sir. class. See you again tomorrow. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah, Nanti besok PR-nya untuk grammar dan vocabulary ya. vocabulary yeah, from this. Oke. Nanti habis ini saya pelajari deh. Tadi kebetulan ada panggilan mendadak.